Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru dimanapun saudara berada, dan juga saudara-saudara sebagian kecil para pelayan yang ada di tempat ini juga bersama beberapa jemaat pengurus. Bersyukur kepada Tuhan ya, hari ini Tuhan sudah menuntun setiap kita sudah menapaki hari yang baru, tanggal 1 Januari di tahun yang baru 2021. Mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita memuji Tuhan. Kita katakan puji Tuhan, haleluya. Sampaikan itu, puji Tuhan, haleluya. Ya, bersyukur atas anugerahnya. Hari ini Tuhan memperkenankan kita sekalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan setiap kita boleh menjalani hidup yang baru pada hari ini. Dan hari yang baru hari ini Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita. Marilah dengan segenap hati kita datang kepadanya dan memuji Dia, agar sungguh sepanjang tahun ini Tuhan berkenan menyertai kita. Biarlah setiap kita bersama dengan keluarga boleh beribadah di tahun yang baru dengan hati yang bersyukur. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini 1 Januari 2021. Silakan saudara-saudara sekalian, kita berdoa sejenak mengambil waktu teduh. Mari saya undang saudara sekalian semua bangkit berdiri di rumah dan di gereja. Kita mengakui bahwa ibadah syukur kita pada hari ini 1 Januari 2021 boleh jadi atas pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita mengingat flashback beberapa jam yang lalu, kita masih di tahun yang lama 2020. Tapi sekarang ini dalam fakta yang ada, kita boleh memasukinya dengan anugerah Tuhan. Oleh karenanya mari kita nyatakan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena anugerah-Mu. Terima kasih karena hidupku saat ini, sekarang ini boleh ada. Semua karena anugerah-Mu. Mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan. Katakan seperti ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
ada sampai pada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Tidak ada kekuatan apapun pada diri kami, kalau bukan Tuhan yang menyertai, menolong, memimpin kami sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ada sekarang karena anugerah-Mu. Yang ajaib, Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat. Kami boleh mengalami Tuhan sampai pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mengkilas balik ya Tuhan. Sepanjang tahun 2020 ada banyak hal yang kami alami, kami jalani, kami hadapi. Ada air mata di situ. Ada pergumulan. Tapi kami lihat dan kami rasakan tangan Tuhan yang terus menopang kami. Sepanjang tahun 2020 itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini di hari yang baru kami mau mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang besar yang Engkau limpahkan kepada kami sekeluarga, semua jemaat-Mu ya Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan memasuki tahun yang baru ini. Kami sadar hidup ini adalah di bawah kendali Tuhan. Ajar kami ya Tuhan setiap detik kehidupan yang Tuhan masih berikan, anugerahkan buat kami. Kami boleh mensyukuri. Karena tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Semua ada di dalam kendali dan genggaman dan pimpinan tangan Tuhan yang berkuasa. Di hari yang baru, di tahun yang baru ini, kami sekali lagi Tuhan menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kalau pada waktu tahun yang lalu kami mengalami banyak kegagalan. Kami juga mungkin mengalami ya Tuhan, pasang surut di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Mungkin kami mengalami kekecewaan ataupun juga kami
kurang beriman kepada Engkau. Tuhan berbicara banyak sepanjang tahun 2020. Tuhan, biarlah komitmen yang Tuhan akan perbaharui, yang kami buat, semua resolusi yang akan kami canangkan bersama di hadapan Tuhan dan pribadi kami bersama dengan keluarga. Kami ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau berbicara kepada kami melalui ibadah tahun baru hari ini ya Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui puji-pujian yang kami naikkan. Dan melalui ibadah ini kami sekalian boleh disapa oleh Tuhan. Dan semua kami boleh dikuatkan, diberkati. Dan kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami sepanjang tahun 2021. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Engkau disenangkan dengan setiap ibadah anak-anak-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Gembala kami yang baik, kami berdoa dan panjatkan syukur. Amin. Saudara-saudara masih tetap berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad. Marilah kita bersama-sama kembali menyatakan iman kita kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Nah, kita mengucap syukur saudara-saudara sekalian. Sepanjang jalan hidup kita tahu kita tidak sendirian. Karena kita ada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya pada minggu yang lalu. Yesus Sang Juru Selamat itu. Dia adalah sobat kita yang setia. Hari ini kita mau berkata, Tuhan ini kami semua bersama dengan keluarga kami. Kami ingin dituntun oleh Tuhan. Kami tidak tahu memang hari esok seperti apa. Tapi kami percaya jalan yang naik turun. Ada Tuhan di situ, amin. Ada Tuhan beserta dengan saudara dan saya dan kita semuanya. Kita percaya bahwa Allah akan menuntun saudara dan saya. Mari nyanyikan dengan penuh sukacita. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Amin. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Amin saudara ya. Kita percaya bahwa di dalam keadaan apapun, yakinlah bahwa Tuhan Gembala kita akan memimpin. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak
sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Amin ya. Apapun keadaan kita nanti ke depan, ingatlah, sekali-kali Tuhan katakan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Berserah penuh kepada Tuhan karena Dialah penguasa hidup kita dan Dia pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Mari pada tahun baru ini kita lebih beriman kepada Tuhan. Banyak hal di dalam hidup kita yang terjadi, kita tahu tangan Tuhan yang berkuasa itu akan memberikan topangan bagi kita sekalian. Marilah kita membawa hati kita untuk menyiapkan diri terima firman-Nya yang hidup untuk kita jalani sepanjang tahun ini. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah jadi gelap. Ku tak khawatir hari esok karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar. Burung bunga Kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan Kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku Kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang mengasihi kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru tahun 2021 ini. 2020 sudah kami lalui. Kiranya melalui ibadah kami pada awal tahun ini memberikan kami kesegaran ketika saat ini kami banyak mengalami kesesakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang senantiasa berjalan bersama dengan kami dalam setiap keadaan. Berkati pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti
akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami, keluarga kami, dan di dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh diizinkan masuk di dalam tahun yang baru ini. Walaupun saat ini kita masih dilanda pandemi COVID-19 dan data kemarin pada tanggal 31 Desember, Jakarta menembus angka 8.022. Saya tidak tahu kalau hari ini. Dan di Indonesia sudah hampir 750.000 orang yang positif. Tentu ini membawa kita lebih banyak kekhawatiran, kecemasan, kebingungan dalam menghadapi dan memasuki untuk kita terus berjalan di dalam tahun 2021. Mungkin hidup kita akan terasa lebih berat, ada rasa pesimis, ada rasa banyak yang tadi saya katakan kekhawatiran. Walaupun sudah ada rencana dari pemerintah ada vaksin, tapi ini belum menjamin kita bebas dari virus corona. Saudara, gereja-gereja hampir 90% lebih di Jakarta ini pun masih mengadakan kebaktian, rekaman, live streaming, walaupun ada beberapa gereja yang sudah offline. Tapi tidak seperti dulu. Kita hari Minggu bisa datang bersama-sama, ada penyambut, mempersiapkan segala pelayanan. Kita melihat anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita datang ke gereja, orang tua. Tetapi hari ini berbeda, tahun ini berbeda. Saudara, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, memberikan kita berkat kekuatan untuk kita tetap setia berjalan dengan Tuhan di dalam setiap keadaan apapun juga, menegak kesegaran di dalam kesesakan hidup yang kita alami. Saya mengajak saudara melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. LAI memberikan judul adalah doa kepercayaan. Saya bacakan untuk saudara-saudara semua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, bila di tengah malam saudara sudah tertidur dengan nyenyak, tengah malam mungkin sekitar jam 12 atau jam 1, jam 2, tiba-tiba handphone saudara berdering atau bergetar.
Ini menunjukkan ada yang telepon. Kira-kira apa yang ada di dalam benak, pikiran, hati saudara? Begitu saudara terbangun, saudara mendengar, saudara akan berkata, atau saudara mengatakan kepada pasangan saudara, siapa yang telepon ya? Dan bila saudara melihat teleponnya itu dari saudara, famili, keluarga, teman, sahabat, saya percaya hampir semua kita beranggapan ini adalah kabar buruk, kabar yang tidak baik. Betul tidak saudara? Dan irama jantung saudara itu akan berdetak lebih kencang. Dan saudara akan berkata, ada apa ini? Ada apa? Hal ini menunjukkan saudara, beban yang umumnya ditanggung banyak orang, yaitu apa? Rasa takut terhadap berita buruk, rasa takut terhadap berita yang tidak baik. Saya percaya kita semua tidak suka mendengar kabar buruk. Mengapa? Karena pada dasarnya hidup kita memang dipenuhi oleh kabar buruk, penderitaan, dan berbagai masalah, pergumulan di dalam kehidupan kita. Pengalaman kesesakan ini, saudara, membawa kita merasa seperti berada di tengah padang gurun yang gersang, yang luas, panas, dan tidak ada keindahan pemandangan yang baik. Hanya pasir sepanjang sejauh mata kita memandang. Gambaran padang gurun juga seperti seorang yang saya katakan mengalami kekeringan rohani dan merasa tidak ditolong dan penderitaan yang tak pernah kunjung selesai. Keadaan seperti ini banyak dialami oleh banyak setiap orang percaya, anak-anak Tuhan pun juga mengalami. Pengalaman padang gurun, saudara berada di padang gurun bisa dialami oleh seorang ibu yang kehilangan anaknya yang dikasihi karena kecelakaan. Pengalaman padang gurun juga bisa dialami oleh seseorang karena dia tidak bisa bekerja lagi, di PHK. Pengalaman padang gurun juga bisa dialami oleh seorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Pengalaman padang gurun juga bisa dialami oleh seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya karena wanita lain. Dan padang gurun juga bisa dialami oleh seseorang yang mengalami sakit penyakit bertahun-tahun dan tidak pernah kunjung sembuh dan menghabisi biaya yang besar. Pengalaman padang gurun, saudara, juga bisa dialami saudara dan saya. Itulah hidup, saudara. Itulah realita hidup yang kita jalani saat ini. Setiap manusia, saya katakan, tidak lepas dari masalah dan kesesakan. Kita hidup di dunia yang kompleks, yang penuh melelahkan, bersaing ketat dan jahat. Itulah saudara hidup. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami tekanan berat di dalam pergumulan kita, dapatkah kita tetap segar? Kita tetap semangat di tengah padang gurun kehidupan kita. Saudara, hari ini kita mau belajar dari Daud di dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 yang tadi kita sudah baca. Apa yang dilakukan oleh Daud di dalam kesesakan yang dia alami. Kita mau belajar, saudara, dari seorang yang bernama Daud. Yang pertama,
Daud meratap kepada Allah. Kita lihat di dalam ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Saudara-saudara, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, ada sebagian orang yang saya katakan mungkin menutupi dan melupakan masalahnya. Ada yang berusaha menenggelamkan masalahnya dengan cara mungkin mabuk-mabukan, pergi keluar malam, berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak baik, pelarian-pelarian lainnya. Hasilnya saudara bukan masalahnya bisa selesai, tetapi makin bertambah banyak, masalahnya akan merampas keceriaannya. Dan juga akhirnya kesehatannya terganggu. Dan banyak timbul sakit penyakit, sakit mahla, stres, nggak bisa tidur, sakit kepala dan sebagainya. Dan juga banyak penyakit-penyakit yang lain, darah tinggi, kolesterol, diabetes dan sebagainya. Saudara, kita, saudara dan saya, kita menjalani hidup yang berat di dunia yang kejam. Dunia yang tidak peduli dengan kondisi keadaan kita. Siapa yang peduli, saudara? Masalah di dalam kehidupan kita itu akan terus menggerogoti siang dan malam. Dan inilah yang terjadi pada Raja Daud. Kalau kita baca di dalam Mazmur-Mazmurnya, khususnya Mazmur 13 ini. Di dalam Mazmur 13, kalau kita perhatikan saudara, di sini menunjukkan betapa Daud dikatakan mengalami satu kesesakan yang begitu berat, tekanan yang begitu berat. Tetapi di sini kita lihat dia tidak menunjukkan kesesakan apa yang dia alami, yang dia hadapi. Dan di tengah kesesakan ini saudara, dia mengubah sebuah mazmur yang mengutarakan sebuah kekecewaan, ketakutan, dan penderitaannya. Hari ini Daud mengundang kita untuk masuk di dalam pergumulan beratnya melalui Mazmur pasal 13 ini yang akan kita pelajari, saudara. Saudara, kita melihat Daud mulai ratapannya dengan tegas, menyatakan perasaan yang terdalam apa yang dia katakan di dalam ayat yang kedua, saudara. Berapa lama lagi kau lupakan aku selamanya? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Artinya dia sedang berbicara kepada Allah. Daud yang dikenal memuji Allah kali ini bukan keadaan yang penuh iman dan bersuka kepada Allah. Ia sedang mengacungkan tangannya terhadap Allah dan berteriak sambil mencucurkan air mata. Allah yang dahulu dikatakan menolongnya menghadapi binatang buas, kini seperti Allah itu meninggalkan di dalam kelemahan. Allah yang dahulu dikatakan menyertai ketika dia menghadapi binatang-binatang buas, ketika Allah menyertai dia menghadapi para musuh-musuhnya, kini meninggalkan dia sendirian dan di dalam ketakutan. Oleh karena itu saudara, Daud berseru apa? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Di satu sisi Daud menanti. Tapi di sisi lain hatinya mulai ragu tak kala melihat tangan yang maha kuasa itu berubah. Allah mendiamkannya. Jiwanya dipenuhi konflik antara realitas dan iman. Imannya menyatakan untuk tetap menanti pertolongan dari Tuhan.
Tetapi realitas berkata lain, Allahmu telah meninggalkan engkau. Ia bukan hanya menderita tekanan dari luar, tetapi kalau kita perhatikan jiwanya pun tersiksa. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, betapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Saudara, dia merasakan penderitaan psikis siang dan malam. Ia merasakan ketidakmampuan di dalam menghadapi musuhnya. Dan Allah yang satu-satunya penolong yang dapat diandalkan rupanya diam 1000 bahasa. Saudara, pernahkah saudara mengalami pergumulan yang Daud alami? Pernahkah saudara mengalami hal demikian? Pernahkah saudara disudutkan dari berbagai sisi oleh rekan-rekan kerja saudara yang tadinya begitu dekat kepada saudara tapi menjerumuskan saudara? Dan teman-teman baik saudara yang saudara harapkan bisa menolong saudara, tetapi tidak menolong saudara. Dia diam 1000 bahasa. Saudara-saudara, ketika saudara membutuhkan pertolongan dari orang-orang terdekat saudara, tetapi malah meninggalkannya. Saudara, inilah yang dirasakan, yang dialami oleh Daud pada saat-saat kritis. Pada saat ketika Daud paling membutuhkan kehadiran Tuhan, malah menghilang tanpa jejak, tidak menolong, bahkan meninggalkan Daud sendirian. Oleh karena itu, Daud berseru, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku selamanya? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Saudara, bertanya atau mempertanyakan Allah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama ini merupakan sesuatu hal yang lazim di dalam tradisi Israel kuno. Karena kalau kita perhatikan saudara, dari kitab Kejadian, kalau kita baca saudara di dalam Kejadian pasal 4, Kain juga bertanya, apakah aku penjaga adikku? Dan kalau kita juga baca di dalam kitab Ayub, Ayub mempertanyakan Allah mulai dari pasal 3 sampai pasal yang ke-38 saudara. Dan Allah tidak menampakkan diri kepadanya. Dan pertanyaan-pertanyaan kepada Allah juga banyak dipertanyakan, diajukan pemasmur-pemasmur lainnya termasuk Asaf. Saudara, pertanyaan ini merupakan satu respon pengalaman terhadap pengalaman the hiddenness of God. Yaitu Allah yang menyembunyikan dirinya. Dia menolak untuk hadir dan bertindak sebagaimana yang dihadapkan oleh kita. Pertanyaan ini menunjukkan iman seseorang yang masih menantikan Tuhan. Tak kala pilar-pilar iman kepercayaannya digoyahkan oleh pengalaman yang menyakitkan dan banyak penderitaan. Saudara, saya ingat akan kisah tragis yang menimpa satu keluarga. Seorang aktivis dari sebuah gereja, dia giat melayani Tuhan sebagai musikus. Dan dia juga sebagai pemimpin paduan suara dan juga sebagai pengurus. Setia. Bapak ini melayani Tuhan berpuluh tahun dari sejak kecil. Dan saudara, ketika hari Natal tiba, dia harus berangkat 2 jam sebelum kebaktian dimulai. Karena apa? Karena dia akan mempersiapkan segala pelayanannya bersama dengan aktivis-aktivis lainnya. Harus datang lebih awal. Lalu dia berpesan kepada istrinya, saya pergi dulu ya, nanti kamu berangkat menyusul,
dengan mobil yang lain bersama anak-anak. Saudara, dia punya 3 anak yang masih kecil. Lalu dia pergi ke gereja dan 1 jam kemudian istrinya menyusul dengan kendaraan sedan kecil yang lain. Dan saudara, ketika menuju gereja, di tengah perapatan, saudara, di persimpangan, ketika mobilnya melaju, tiba-tiba ada sebuah truk dengan kencang menabrak, menghantam mobil sedan kecil ini. Dan langsung ringsek, saudara. Istrinya dan anaknya yang besar yang duduk di depan tewas seketika. Anaknya yang kecil di belakang mengalami kritis dan juga akhirnya meninggal. Dan ketika kejadian ini terjadi, saudara, musibah terjadi, Bapak ini sedang mau melayani Tuhan. Mungkin ini banyak kita tanyakan, di mana Allah? Mengapa Allah tidak menolong? Padahal kan ini anaknya yang setia, yang melayani Tuhan. Mengapa Allah diam? Mengapa tidak ada pertolongan daripadanya? Saudara, mungkin ini juga seruan yang keluar dari mulut kita. Ketika ada bencana, sakit, penyakit, ketika kita diserang oleh para musuh kita, atau ada kesesakan apapun yang menimpa, kesulitan-kesulitan, ketika Allah kita harapkan menolong kita, tapi menghilang dan tak kunjung memberikan pertolongan. Mungkin ini juga, saudara, yang membuat kita merasa pesimis. Oh, mengapa Allah yang saya kenal tidak pernah menolong saya? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus kembali dalam konteks pasal Mazmur 13 ini. Apabila saat-saat seperti itu datang di dalam kehidupan saudara, merataplah di hadapan Tuhan. Bawalah seluruh kesesakan saudara padanya. Jangan tahan-tahan kepenatan yang saudara rasakan. Utarakanlah itu pada Tuhan. Curhatlah kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. Kita melihat poin yang kedua, saudara. Bagaimana sikap Daud ketika dia mengalami kesesakan? Ayat yang kedua, poin yang kedua, Daud tidak berhenti pada ratapannya. Ia memohon dengan gigih. Di dalam ayat 4 dan ayat 5 dikatakan apa? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara, ketika seseorang mengalami pergumulan masalah, tadi saya katakan banyak mungkin ada mempunyai melakukan respon yang berbeda. Ada yang cuek, ada yang mundur, ada yang mungkin yang tenggelam, terikat di dalam masalahnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara, Daud memilih untuk berdoa. Dia berdoa memohon kepada Tuhan empunya langit dan bumi untuk menolong. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Setelah dia protes kepada Allah, Daud tidak pergi begitu saja. Daud berdoa, memohon dengan sangat, apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi, suruh pandanglah kiranya, dengarlah aku ya Tuhan Allahku.
Saudara, jika sebelumnya Daud merasa Allah melupakannya, kini ia memohon agar Allah menjawab dan mendengarnya. Daud mengklaim bahwa Tuhan adalah Allahnya secara personal. Jika mulanya kalau kita lihat berulang kali Daud bertanya kepada Tuhan berapa lama lagi, tetapi di bagian ini dia memohon di dalam doanya dengan gigih dan tak pernah putus asa. Saudara, hal ini bukan dari 3 kata seru. Perhatikan saudara di dalam Mazmur 13 di dalam ayat yang keempat. Pandanglah, jawablah, buatlah bercahaya. Tetapi juga alasan Daud supaya apa? Supaya jangan musuhku berkata aku telah mengalahkannya dan lawanku bersuka cita atas kejatuhanku. Saudara, permohonan Daud sungguh gigih. Dia tidak pernah putus asa. Jadi saya gambarkan saudara seperti seorang anak yang menarik tangan ibunya dan menatap kepada ibunya, Bu, dengarkan saya. Atau seperti seorang karyawan yang memohon belas kasihan kepada atasannya. Pak, mohon berikan saya kesempatan 1 kali saja. Pasti saya akan memperbaiki kesalahan saya. Jangan pecat saya, Pak. Saudara, inilah kunci kemenangan Daud. Dia memohon kepada Allah dengan gigih. Dan kita lihat, kita perhatikan, tiba-tiba dia mendapati dirinya penuh dengan sukacita. Daud meletakkan bebannya pada Allah dan ia mengalami hatinya terangkat dari penjara ketakutan, kekhawatiran kepada pujian dan penyembahan. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana sikap Daud? Yang ketiga, permohonan Daud menghasilkan kesegaran di tengah kesesakan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, ketika Daud kita perhatikan dia dipojokkan oleh para musuh-musuhnya. Didera oleh sakit penyakit, dirundung maut dan ditinggalkan Allah. Oh, tiba-tiba saudara 180 derajat dia berbalik ke arah. Hati Daud tiba-tiba melonjak. Kesedihannya sirna seperti embun yang diterangi cahaya matahari. Matanya berseri-seri lagi, mulutnya penuh dengan tertawa sorak-sorai, hatinya meluap dengan sukacita. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Daud berjumpa kembali dengan kasih setia Tuhan Allah. Dan tabung imannya terisi penuh kembali oleh anak-anak panah. Saudara-saudara, luar biasa. Memorinya memanggil kembali tentang kebesaran Allah yang dia sembah pada masa lalu. Dia mengingat akan kebesaran Allah ketika Allah memilih Israel menjadi umatnya. Bagaimana Allah menguatkan bangsa Israel dari Mesir, membelah samudera, memimpin di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Bagaimana Allah memberikan makan kepada bangsa Israel dengan burung puyuh dan manah. Dan bagaimana Allah memberikan kemenangan Israel atas Amnon, Filistin, Amalek, dan Edom. Meskipun saudara kalau kita lihat bangsa Israel itu gagal memegang janji Allah, tetapi Allah tetap setia. Daud mengingat kasih kebesaran Allah pada masa lalu. Bagaimana dia mengalahkan Goliat, bagaimana dia mengalahkan binatang-binatang buas. Daud ingat kebaikan Tuhan. Saudara, ada pasutri, pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai.
Setelah mereka menikah 25 tahun dan juga dikaruniai beberapa anak dari hasil pernikahan mereka. Dan ketika satu kali mereka mengurus harta gonogini, saudara, sang suami itu membongkar sebuah kotak tua. Rupanya kotak tua ini berisikan bukti-bukti pembayaran kwitansi dan buku-buku cek yang dulu dia pernah tulis untuk membayar. Tiba-tiba dia melihat menggenggam secari kertas dengan noda yang agak kusam karena sudah memang 25 tahun. Nota ini apa, saudara? Nota ini berisi pembayaran hotel di mana dia dan istrinya berbulan madu setelah menikah. Ya, 25 tahun yang lalu. Kemudian dia melihat kertas yang lain, saudara. Kali ini sebuah bukti pembayaran ketika dia membayar mobil angsuran pertama kali, mobil second, mobil bekas dengan harga murah. Oh, dia begitu sukacita. Dia melihat ada kwitansi ini, saudara. Dan dia juga melihat ada tiket pertama kali, bukti pembayaran tiket ketika mereka pertama kali keluar negeri. Dan dia mendapati juga sebuah bukti pembayaran rumah sakit untuk biaya kelahiran putri pertama mereka. Saudara memandang kertas yang sudah usang ini, saudara, sang suami ini berdiam 1000 bahasa. Dan tanpa sadar, saudara, air matanya meleleh di pipinya. Perasaan tegang sekaligus senang yang dia dulu rasakan tak kala dia membayar angsuran rumah pertama mereka kembali memenuhi dadanya. Dan ingatan itu begitu jelas. Memori itu terus meluncur ketika dia merasakan romantisnya berbulan madu bersama dengan istrinya tercinta. Bagaimana dia tegangnya menantikan anak pertama ketika istrinya melahirkan di rumah sakit. Dan betapa bangganya ketika dia mengangsur mobil bekas serta membayar uang muka rumah yang mereka diami selama ini. Saudara-saudara, lalu ia meletakkan kotak tersebut dan tanpa menunda ia menelpon istrinya dan berkata dengan perlahan dan terharu. Dia katakan kepada istrinya, kita telah melewati banyak hal bersama, banyak hal indah, dan ingatan itu begitu jelas di dalam ingatanku. Sudah berapa banyak cinta yang kau ukir dalam hidup kesetiaanmu kepadaku selama 25 tahun ini. Tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Lalu dia katakan kepada istrinya, Aku ingin kita memulai hubungan kita dari awal lagi. Saudara yang terkasih, memori akan kasih pada masa lalu dapat membawa sukacita yang baru. Ketika kita ada di dalam kesesakan, ingatlah kebaikan Tuhan. Bagaimana ketika kita belum ada pekerjaan lalu kita mencari-cari pekerjaan. Tuhan memberkati kita. Bagaimana ketika kita ingin memiliki sepeda motor, Tuhan memberikan kita. Bagaimana kita ketika kita menikah dengan pasangan kita, sulitnya kita untuk membiayai pernikahan kita, tetapi Tuhan memberkati kita. Bagaimana ketika kita mengalami banyak tekanan berat, tetapi Tuhan mengangkat kita. Ingatlah saudara kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Ingatlah album berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan. Saudara, inilah yang Daud rasakan ketika ia berkata, tetapi aku di dalam kasih setiamu, aku percaya. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena dia sudah berbuat baik kepadaku. Ia mengingat kasih setia Tuhan pada masa yang lampau. Allah tidak pernah meninggalkan sedikit pun
Allah telah berbuat baik kepadanya seumur hidupnya. Saudara-saudara, di tengah kesesakan saat ini yang kita hadapi, yang kita alami, ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan selama ini Ia telah berbuat baik kepada kita. Apakah saat ini saudara seperti berada di padang gurun kesesakan, padang gurun kehilangan orang yang kita kasihi, kegagalan di dalam usaha dan karir, ditinggalkan kekasih, dikhianati sahabat, mungkin merasa capek hati kepada pasangan kita. Itu pun juga padang gurun, saudara. Sakit yang tak pernah kunjung sembuh, dikeluarkan dari komunitas, masa depan yang tidak jelas, kebutuhan hidup yang sulit diperlakukan, tidak adil dan disalahpahami. Dan juga banyak keserentetan penderitaan yang tidak bisa habisnya disebutkan. Saudara, tetap bersukacitalah di tengah semua ini. Saudara dapat menegak kesegaran di padang gurun. Bawalah beban saudara di kaki salib Kristus dengan meratap memohon. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua derita kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hanya Tuhan Yesus, saudara, yang hanya bisa melepaskan semua masalah kehidupan kita. Dia telah mematahkan kutuk atas kita dengan mati di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya. Saudara, pada abad ke-19, seorang pengacara dan praktisi hukum dan juga dosen hukum di kota Chicago. Dia bernama Horatio G. Spafford. Dia lahir pada tanggal 20 Oktober pada 1828. Dan ketika dia baru berusia 40 tahun, luar biasa, saudara. Dia menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, dan dia juga cinta Tuhan. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan, dia sering ikut pendetanya untuk melayani pekerjaan misi. Saudara-saudara, ketika dia sukses, ketika dia banyak uang, dia menginvestasikan uangnya di real estate. Dan tidak lama kemudian ketika dia menginvestasikan uangnya, pada tahun 1871 terjadi musibah kebakaran dan menghancurkan semua propertinya yang dia bangun. Dan uangnya ada di situ, saudara, dan tidak sedikit. Padahal, saudara, sebelum kebakaran terjadi, dia baru saja kehilangan anaknya, putranya. Dan belum berakhir, saudara, penderitaannya. 2 tahun kemudian pengacara yang ini adalah seorang Kristen yang tadi saya katakan yang setia melayani Tuhan. Dia mau menghibur keluarganya, istri dan keempat putri-putrinya yang lain. Dan dia merencanakan untuk mengajak mereka berlibur ke Eropa sambil melayani bersama pendetanya yang sudah berangkat lebih dulu. Dan saudara, ketika hendak berangkat bersama dengan istri keempat putrinya, tiba-tiba rekan bisnisnya menghubunginya dan meminta dia segera menyelesaikan transaksi bisnis yang tidak bisa ditunda. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya dia memutuskan, dia katakan kepada istrinya, kalian berangkat dulu ya, nanti saya menyusul dengan kapal yang lain. Saudara, sementara itu keluarga pengacara ini, istri dan keempat putrinya berlayar di atas kapal. Pada tanggal 22 November, kapal ini bertabrakan dengan kapal Inggris. Dan di dalam waktu 12 menit, kapalnya tenggelam. Keempat putrinya meninggal tenggelam. Hanya istrinya yang selamat. Ketika berlayar dari New York
menjumpai istrinya di Inggris. Di dalam perjalanan menyusul istrinya, Horatio J. Passport melewati tempat kejadian di mana 4 anaknya tenggelam. Dan di dalam kedukaannya, dia menuliskan puitis yang sekarang diangkat menjadi lagu, Nyamanlah Jiwaku. Saudara, Passport tidak menumpahkan kedukaannya yang begitu mendalam, saudara. Bayangkan kehilangan putranya, hartanya, dan keempat putrinya yang dia kasih. Tetapi di tengah rasa dukanya yang mendalam, Passport sanggup mengatakan, nyamanlah jiwaku. Saudara, mari kita berdiam diri sejenak, sementara Semu Yenti akan menyanyikan lagu Nyamanlah Jiwaku. Saudara, mari bersama dengan keluarga kita di rumah. Bila damai Kita renungkan mengiring ada damai jalan hidup, di dalam hati kita, di dalam kesesakan kita. rasa aman di hatiku. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dan Dia mampu menolong segala persoalan kita. Menimpaku telah Kau ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Saudara, bawalah pergumulanmu kepada Tuhan, pergumulan kesesakan saudara. Pada waktu kita memasuki tahun 2021 ini, mungkin pergumulan kesesakan saudara saat ini belum berakhir, dan saat ini saudara sedang mengalaminya. Mari saudara, dengan meratap dan memohon pertolongan kepada Tuhan, hati kita akan dipenuhi kelegaan dan sukacita, bagikan menegak kesegaran di padang gurun. Di akhir khotbah saya mau mengutip Pendeta Yakub Susabda di dalam tulisannya pada newsletter SCRII. Dia katakan apa, saudara, di dalam tulisannya? Allah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia bukan Allah yang menyediakan konteks perjumpaan dengan dirinya di tengah kekayaan, kesuksesan, dan kemakmuran hidup. Dia menunggu menjumpai anak-anaknya di jalan salib yang ia sendiri tempuh. Kiranya Tuhan menyertai, menolong kita sepanjang tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di awal ibadah kami pada tanggal 1 Januari ini. Banyak hal yang terjadi yang kami alami sampai saat ini Tuhan. Kesesakan, pergumulan hidup, kebingungan, kekhawatiran. Namun kami mau belajar dari Daud ya Tuhan. Biarlah kami mau berkata kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan. Supaya Engkau mendengarkan kami Tuhan. Tuhan berkati kami, tuntunlah kami di dalam setiap kondisi apapun juga Tuhan. Baik senang maupun duka.
berkecukupan maupun berkekurangan, kiranya kami tetap setia mengiring Tuhan. Supaya hati kami meluap dengan sukacita, karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, sepanjang tahun 2021 ini. Kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka semuanya. Di dalam usaha pekerjaan keluarga dan juga di dalam pelayanan. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang ajaib, yang telah meneguhkan iman percaya kita sekalian, yang telah memperlengkapi kita dan meneguhkan kita untuk kita tetap boleh mengandalkan Tuhan di dalam kita menjalani di tahun yang baru ini. Kita bersyukur ya, memuji Tuhan. Kita percaya ada Tuhan di situ yang akan menjadi pemimpin dan gembala kita. Bagi kita sekalian pada hari ini, di hari pertama yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua di tahun yang baru ini, kita boleh menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Seberapa Tuhan sudah memeliharakan kehidupan kita, seberapa Tuhan telah memberkati dan menopang dan memberikan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Mari kita bawa persembahan sulung kita yang pertama di hari pertama di tahun yang baru ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara di rumah dapat mempersembahkannya, mungkin saudara bisa menggunakan amplop persembahan dan dikumpulkan di keluarga saudara, nanti bisa masukkan ke kotak di kantor gereja, atau saudara juga bisa menyatakannya itu, mempersembahkannya itu dengan cara-cara yang telah kita lakukan selama ini melalui transfer rekening gereja. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita aminkan firman Tuhan dan kita juga memberikan persembahan kita yang pertama, persembahan sulung di tahun yang baru ini bagi jemaat sebagian kecil yang ada di tempat ini yang telah mempersiapkan persembahan sulung dapat memasukkan kotak yang telah disediakan di belakang. Mari kita menyatakan syukur, kita aminkan kembali bahwa di jalan hidup kita Tuhan Yesus setia, amin. Tuhan Yesus adalah sobat kita. Dia akan beserta memimpin kita menjadi gembala, menuntun kita di depan. Haleluya, mari nyanyikan bersama. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Amin, haleluya. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Mari bang berdiri. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang
negeri yang kekal. Membimbing aku ke negeri kekal. Membimbingku ke negeri yang kekal. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Kami melangkah hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Bila Engkau izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami meyakini firman-Mu meneguhkan kami. Bahwa kami berseru kepada Tuhan. Kami menyampaikan isi hati kami kepada Engkau. Karena sekalipun seolah-olah Tuhan Engkau diam, tetapi kami percaya di situ Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan akan menuntun setiap kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Tolong kami Tuhan di tahun yang baru ini, bersama-sama dengan keluarga kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mau pesimis ya Tuhan, tapi kami mau optimis, kami mau meyakini dengan penuh seyakin-yakinnya bahwa Allah ada di situ. Allah tidak tinggal diam dan Allah memperhatikan dan Allah yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Berkatilah segala apa yang akan kami rencanakan di tahun 2021. Walaupun tidak mudah, tapi kami percaya di dalam tuntunan tangan Tuhan yang ajaib itu, maka Tuhan akan bukakan bagi setiap anak-anak-Mu, mencurahkan berkat kesehatan, mencurahkan berkat-berkat jasmani yang diperlukan setiap hari. Dan memakai juga rumah Tuhan, gereja-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Untuk kami pun juga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami membawa persembahan yang pertama kali di hari yang baru, di tahun yang baru. Tuhan, semuanya telah kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau menerimanya dengan penuh sukacita. Engkau kuduskan ya Tuhan, sehingga persembahan yang dikumpulkan ini sungguh Tuhan berkenan memakainya menjadi berkat juga bagi pelayanan gereja Tuhan di GKK Kosambi Baru dan bagi jemaat dan sesama kami. Makasih ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan negeri yang kami cintai Indonesia ini. Tuhan, setiap hari kami mendengar berita-berita dan juga pandemi yang tidak kunjung berlalu. Tapi di tahun 2021 ini kembali kami menyerahkan hal-hal ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi khawatir, tidak takut. Karena Tuhanlah yang mengendalikan semuanya. Segala upaya yang dilakukan pemerintah, baik itu pengadaan vaksin yang akan dilakukan kepada masyarakat di tahun ini. Tuhan, Engkau berkati itu semua untuk mendatangkan berkat bagi kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk mereka yang juga mengalami beban-beban berat, karena ada banyak masih di antara mereka yang terpapar dengan virus corona ini. Tuhan hiburkan mereka. Dan para medis yang bekerja siang dan malam. Dan juga pemerintah yang mengupayakan apapun untuk pandemi ini dapat berakhir. Dan juga mengendalikan perekonomian di Indonesia. Tuhan jugalah yang kami percaya, Tuhan yang setia dari dulu, sekarang dan akan datang juga akan menyertai negara dan bangsa kami. Kami menyerahkan juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan berkati kami semua. Tuhan, biarlah bersama dengan keluarga di tahun yang baru ini, kami juga memiliki satu resolusi atau komitmen yang baru yang akan kami lakukan di tahun 2021. Khususnya berkaitan dengan hal di mana kami ingin hidup lebih dekat dengan Engkau, menyenangkan hati-Mu, dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam pengiringan kami akan Tuhan.
Ajarkan kami untuk tetap setia ya Bapak. Sampai nanti pada akhirnya ya Tuhan, ketika Tuhan memanggil kami didapati tetap setia di dalam iman kami kepada Engkau. Tuhan tuntunlah kami Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Dalam pergumulan-pergumulan yang ada biarlah Tuhan sudah pulihkan. Dan hari ini, hari yang baru, kami akan memulai satu pembaharuan. Di dalam iman, di dalam janji kami kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Dan Engkau disenangkan dan kami sekalian boleh diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini yang Tuhan sudah berkati. Kami percaya Tuhan Engkau telah menyapa anak-anak-Mu dan Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu dan dengan ibadah pada hari ini. Kami akan memulai melangkah bersama dengan Tuhan. Tuntunlah kami ke depannya ya Tuhan. Sepanjang tahun 2021 Tuhan menjadi gembala kami. Tuhan menuntun, memimpin kami semua dan membawa kami ke air yang tenang. Demikian kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Sang Gembala Agung kami itu, kami menyerahkan hidup kami dan doa kerinduan kami kepadamu. Amin. Mari kita menaikkan pujian doksologi untuk menerima berkat di awal tahun ini. Terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah kita awal tahun 2021 ini. Kiranya melalui firman Tuhan, pesan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, boleh kita jalani di dalam setiap kondisi apapun juga. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, satu teduh. Saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru kepada saudara semua, Jemaat GKK Kosambi Baru, dan kiranya kita tetap semangat di dalam menjalani tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan, walaupun di dalam kondisi kehidupan kita banyak kesesakan, pergumulan. Biarlah kita tetap setia mengiring Tuhan. Dan ingat saudara, hari Minggu ya tanggal 3 kita tetap
beribadah bersama dengan keluarga melalui kebaktian live streaming, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Kaston Sinaga. Mari saudara tetap hidup sehat dan menjaga pola hidup yang baik, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, tetap semangat bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.